Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Le Mineral. Tembok pembatas kantor Sudin Tata Air Pasar Minggu Jakarta Selatan jebol setelah diguyur hujan deras selama lebih kurang 1 jam. Kejaksaan Agung mengamankan mantan Direktur Utama PT Sritek periode 2014-2023 berinisial IS dalam kasus dugaan korupsi pemberian kredit bank kepada PT Sritek. Nama mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi disebut menerima bagian dari pengamanan situs judi online saat menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika Kominfo. Bahkan ia disebut menerima hingga 50% dari uang keseluruhan website yang dijaga. Saksikan ulasannya di Apa Kabar Indonesia Malam. Halo, selamat malam pemirsa. Nama Budi Ari disebut dalam dakwaan kasus pengamanan website judi online yang sedang berlangsung dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bahkan nama Budi Ari ini disebut menerima bagian hingga 50%. Lantas benarkah keterlibatan Budi Ari dalam pengamanan website judi online tersebut? Dan bagaimana pula sikap pemerintah menyikapi hal ini pemirsa? Itu akan menjadi pembahasan kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini bersama saya Ken Ano. Dan bersama saya Vena Kintan. Selain dialog utama tadi pemirsa, kami sudah siapkan beragam informasi untuk menemani malam hari Anda, termasuk juga ini di Polda Lampung terus mendalami kasus kematian tragis dari kakak beradik di Kabupaten Pesisir Barat. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Sebuah mobil jenis Sport Utility Vehicle atau SUV terjun ke sungai di Surabaya, Jawa Timur, Rabu pagi tadi. Polisi yang tiba di lokasi kejadian kesulitan mencari keterangan penyebab kecelakaan dikarenakan pengemudi mobil kabur sesaat setelah mobilnya terjun ke sungai. Mobil jenis SUV berwarna putih terjun ke sungai di kawasan Jalan Menur Pumpungan, Kota Surabaya, Jawa Timur pada Rabu pagi tadi, pemirsa. Dan peristiwa tersebut tentunya menjadi tontonan warga sekitar. Petugas kepolisian kesulitan mengetahui penyebab kecelakaan tunggal ini. Hal ini disebabkan pengemudi mobil kabur sesaat setelah mobilnya terjun ke sungai. Mobil yang tercebur di sungai berhasil dievakuasi oleh tim rescue dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya dan selanjutnya diderek ke Mapolsek Sukolilo untuk diperiksa lebih lanjut. Akses jalan 2 arah di kawasan Menur Pumpungan sempat mengalami kemacetan saat proses evakuasi berlangsung, sehingga petugas harus melakukan upaya buka tutup jalan. Diduga mengantuk, sebuah minibus terperosok ke dalam sungai di Banjar, Jawa Barat. Warga evakuasi penumpang dan sopir, sementara penyebab kejadian masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Beginilah pemirsa kondisi mobil minibus yang terperosok ke sungai Citanduy, Paturoman, Kota Banjar, Jawa Barat. Menurut warga, sebelum kejadian mobil yang dikendarai oleh Karsono meluncur dari arah Jawa Tengah menuju Kota Banjar. Di tengah perjalanan, mobil kehilangan kendali dan langsung menghantam tembok pembatas jalan. Warga yang mengetahui kejadian tersebut ini segera mengevakuasi Karsono dan istrinya yang terjebak di dalam mobil. Akibat luka serius di bagian tangan dan kaki, kedua korban dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar. Tim Siber Mabes Polri mengungkap motif jaringan penyebar konten pornografi yang merupakan grup komunitas fantasi sedara di platform Facebook.
6 tersangka penyebar konten pornografi ini diringkus di sejumlah lokasi berbeda seperti di Jawa Barat, Jawa Tengah, Lampung, dan Bengkulu. Satu tersangka diantaranya merupakan admin yang membuat grup untuk kepuasan pribadi. Polisi juga mengungkap jika salah satu anggota grup mengunggah dan menjual konten pornografi. Sejumlah barang bukti disita dan dijadikan barang bukti, diantaranya perangkat komputer, handphone, dan kartu SIM, serta dokumen foto dan juga video. Sehingga kami melakukan penangkapan terhadap 6 orang tersangka, di antaranya dilakukan penangkapan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Lampung, dan Bengkulu, di mana peran 6 tersangka tersebut adalah: 1. Tersangka inisial DK dengan akun Facebooknya Alesa Bafon dan Ranta Talisha yang diamankan penyidik Direktorat Cyber Polda Metro Jaya pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025 di Jawa Barat. Tersangka DK merupakan member atau kontributor di dalam grup Facebook Fantasi Sedarah. Motif tersangka DK untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan menggugah menjual konten pornografi anak di grup Facebook Fantasi Sedarah dengan harga Rp50.000 untuk 20 konten video dan Rp100.000 untuk 40 konten video ataupun foto. Kedua, tersangka dengan inisial MR dengan akun Facebook Nanda Frisya diamankan penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Baris Krim Polri pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 di Jawa Barat, yang tersangka MR merupakan admin atau kreator grup yang membuat grup Facebook Fantasi Sedarah. Tersangka MR membuat grup Facebook Fantasi Sedarah sejak bulan Agustus tahun 2024, yang motif tersangka untuk kepuasan pribadi dan berbagi konten dengan member lain. Ditemukan sebanyak 402 gambar dan 7 video yang bermuatan pornografi dari device handphone tersangka MR tersebut. Ya, dan untuk mengetahui informasi terkini dari Barreskrim Polri, kami sudah terhubung bersama Felicia Amelinda. Felicia, apakah ada potensi ataupun kemungkinan adanya tersangka baru yang akan terus dikembangkan dan didalami oleh pihak kepolisian? Ya, Vena, Kenana, dan juga pemirsa, benar sekali bahwa Barreskrim Polri pada hari ini telah melaksanakan konferensi pers pada sore hari tadi mengenai dugaan kasus pelecehan dan juga pornografi anak yang terjadi di grup Facebook Fantasi Sedarah dan juga Sukaduka, yang mana tadi untuk orang-orang yang berbicara sendiri, yang mengungkap atau berbicara di konferensi pers sendiri, ini ada Direktur Pidana Perempuan dan Anak, Pidana Perdagangan Orang, yakni Brigjen Pol Nurul Azizah, kemudian Karopenmas Divisi Humas Polri, yakni Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, dan juga Direktur Tindak Pidana Siber, yakni Brigjen Pol Himawan Bayu Aji, yang mana dari keterangannya tadi telah ditetapkan atau telah diamankan sebanyak 6 orang dan langsung ditetapkan sebagai tersangka atas kasus yang menjerat di grup Facebook Fantasi Sedarah ini. Dan pemirsa, selain 6 orang tersangka tadi, telah ditemukan juga dan juga diamankan sejumlah barang bukti seperti 3 akun Facebook, kemudian 5 akun email, 8 unit handphone, 1 unit komputer, 1 unit laptop, kemudian 6 buah SIM card dan juga 2 buah memory card. Dan untuk pasal yang menjerat ke-6 tersangka ini memang juga pasal berlapis dan mendapatkan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan denda 6 miliar rupiah. Dan pemirsa, memang dari ke-6 tersangka ini memiliki perannya masing-masing, yakni untuk tersangka pertama yakni tersangka DK, ini merupakan member dan juga kontributor aktif pada grup Facebook Fantasi Sedarah.
dan diamankan pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025 yang lalu, yang mana untuk motif dari DK ini sendiri yakni untuk kepuasan atau keuntungan pribadi dengan mengunggah dan juga memperjualbelikan konten-konten pornografi anaknya dengan harga Rp50.000 untuk 20 konten video maupun foto dan juga Rp100.000 untuk 40 konten video maupun foto. Dan tersangka selanjutnya yakni ada tersangka MR yang mana diamankan pada tanggal 19 Mei yang merupakan admin atau kreator dari grup Fantasi Sedarah itu sendiri, pemirsa. Dan motif dari MR ini sendiri adalah untuk kepuasan pribadi dan juga untuk menyebarkan dan juga berbagi konten-konten pornografi dengan member lainnya. Dan selain itu pemirsa, telah ditemukan juga dalam device atau dari perangkat yang dimiliki oleh MR ini sebanyak 402 gambar dan juga 7 video pornografi yang menyangkut anak-anak korbannya, dan juga ada berbagai korban atau ada tersangka lainnya juga, yakni 4 tersangka lainnya yang juga ditangkap dari berbagai daerah, yang mana untuk penangkapan 6 tersangka ini dilakukan dari sejumlah daerah, baik itu di Jawa Barat, Jawa Tengah, Lampung, dan juga Bengkulu. Dan sampai saat ini pemirsa, proses dari baik itu untuk terhadap pelaku maupun kepada korban juga dilakukan perlindungan kepada korban, yakni perlindungan dan juga perlindungan dalam bentuk medis maupun psikologis oleh divisi atau Direktorat PPA PPO Bareskrim Polri. Demikian Vena dan juga Kenana, saya kembalikan lagi kepada Anda di studio. Terima kasih Felicia Melinda mengabarkan dari Bareskrim Polri. Kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa. Pihak Kejaksaan Negeri Surakarta, Jawa Tengah ini membenarkan adanya penjemputan paksa bos Ritex oleh tim Kejagung pada Selasa malam. Pasca penjemputan paksa, sebuah rumah mewah yang merupakan milik bos Ritex di Solo, Jawa Tengah terlihat sepi. Tidak ada aktivitas mencolok dari rumah 2 lantai tersebut, hanya seorang penjaga saja yang terlihat dari balik pintu gerbang yang terbuka sedikit. Kejaksaan membenarkan adanya penjemputan dari pihak penyidik Kejaksaan Agung. Yang bersangkutan ini sempat diinapkan di kantor Kejaksaan Negeri Surakarta. Kemudian di pagi harinya dibawa ke bandara untuk diterbangkan ke Jakarta. Ada sekitar 4 petugas dari Kejaksaan Agung yang mengawal penjemputan bos Ritex tersebut. Sependek sepengetahuan saya, itu kan itu dari Kejaksaan Agung. Jadi sebenarnya itu terkait dengan kegiatan teknisnya, saya belum bisa ngasih informasi secara detail karena itu kewenangan dari Kejaksaan Agung. Posisi kita memang benar-benar tidak ikut dalam hal teknis, tidak sama sekali. Kita cuman Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar membenarkan telah mengamankan Komisaris Utama PT Sritex berinisial IS dalam kasus dugaan korupsi pemberian kredit bank kepada PT Sritex semalam. Hingga saat ini IS masih menjalani pemeriksaan sebagai saksi di gedung Jampitsus. Jajaran Jampitsus ya, kemarin pada hari Selasa sekira pukul 24.00 ya, pada malam hari telah melakukan pengamanan ya terhadap seseorang yang berinisial IS ya. Nah, kemudian yang bersangkutan tadi pagi sudah sampai di Kejaksaan Agung setelah diterbangkan ya, dari tepatnya diamankan di Jalan Enggano nomor 3 di Solo. Ya. Dan pagi sudah tiba di Kejaksaan Agung dan hari ini yang bersangkutan sedang dilakukan pemeriksaan ya dalam status sebagai saksi secara intensif oleh penyidik ya, oleh penyidik. Nah, kemudian tentu penyidik memiliki waktu ya untuk menentukan bagaimana status terhadap yang bersangkutan ya, nanti akan kita update seperti apa, tapi saat ini bahwa yang bersangkutan masih sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif. Rumah korban pembunuhan dengan cara dimutilasi di Kampung Cikadondong, Desa Cibanteng, Kecamatan Sukaresmi, Cianjur, Jawa Barat dipasang garis polisi. Menurut keterangan warga sekitar, ayah dan anak pelaku mutilasi ini merupakan pribadi yang tertutup. Tetangga korban tidak menyangka kejadian ini karena korban dan pelaku selalu terlihat harmonis.
Warga menemukan rahang bawah tengkorak kepala korban yang sudah menjadi tengkorak di pinggiran sungai tak jauh dari rumah korban. Selain itu juga tetangga tidak pernah melihat pelaku Cahya bertengkar dengan istrinya yang kini juga tewas di tangannya. Tetangga sekitar melihat keluarga ini harmonis meski jarang bersosialisasi dengan tetangga. Sementara itu Satreskrim Polres Cianjur akan memeriksa kejiwaan dari pelaku. Dari pengakuannya, pelaku dendam dengan ibu kandungnya karena selalu mendapat perlakuan yang dibedakan sejak kecil. Sedangkan sang suami ingin menguasai perhiasan korban untuk membayar hutang. Ya pemirsa, untuk mengetahui bagaimana perkembangan penanganan kasus ini, kami ajak Anda bergabung dengan AKBP Tono Listianto, Kasatreskrim Polres Cianjur. Selamat malam Pak Kasatreskrim. Selamat malam Mbak. Ya, Pak, sejauh ini bagaimana perkembangan pemeriksaan terhadap tersangka Pak? Perkembangan pemeriksaan masih tetap sama, jadi nanti kita sudah menjadwalkan minggu depan akan memeriksa dokter kejiwaan. Dalam hal ini kedua tersangka nanti dalam minggu depan ini akan kita periksa kejiwaannya dan termasuk psikologis akan kita lakukan pemeriksaan. Nanti hasilnya seperti apa tentunya nanti akan kita update kembali. Kalau kaitannya dengan pemeriksaan masih sama seperti itu. Update terbarunya hanya seperti itu. Oke, benarkah motif dari pelaku ini tega melakukan aksinya ini karena dendam dan ingin menguasai perhiasan dari korban? Iya benar sekali. Apa yang disampaikan tadi memang itu adanya, motifnya hanya sakit hati. Tersangka IR sakit hati kepada korban karena selama menjadi anak pertama tidak diberikan perhatian yang sama dengan saudara-saudaranya lainnya. Untuk tersangka C tentunya karena memang ada cicilan, dalam hal ini cicilan tanah, dan ada kesempatan korban memiliki perhiasan, akhirnya perhiasannya dijual dan digunakan untuk membayar cicilan itu. Ya. Seperti itu. Lalu bagaimana peran dari masing-masing tersangka Pak, baik itu dari sang ayah maupun juga anak? Yang jelas peran utama adalah si tersangka YR atau perempuan ini, yaitu mencekik kemudian dibantu oleh tersangka C. Tersangka C ini hanya membantu, kemudian setelah dipastikan kedua korban ini meninggal, akhirnya didiamkan selama 4 hari, kemudian setelah didiamkan, dikuliti, kemudian dimutilasi, dan akhirnya dibakar. Setelah dibakar, jenazah daripada korban tersebut dibuang, baik dibuang ke kebun dan dibuang ke saluran irigasi yang berhasil kami temukan di tempat kejadian perkara. Oke. Itu. Pak Kasat, awal mula kasus ini bisa terungkap bahwa pelakunya ini merupakan ayah dan anaknya sendiri. Bagaimana Pak ceritanya? Awal mula kami mendapatkan informasi dari masyarakat ya. Waktu itu masyarakat menemukan tengkorak, kepala dan rahang di suatu kebun. Akhirnya tim datang ke TKP, olah TKP. Kemudian 5 jam berikutnya kami sisir di sekitaran TKP. Kita temukan lagi di saluran irigasi ada beberapa potongan tubuh. Dan waktu itu masyarakat juga proaktif memberikan informasi kepada kita. Akhirnya kita juga mendalami informasi tersebut. Waktu itu ada informasi bahwa ada rumah yang dicurigai selama 2 minggu belakang tidak pernah berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Akhirnya kita mendatangi. Setelah kita datangi, kita cek. Waktu itu ada kedua tersangka tersebut. Pada saat kita cek dan ada kedua tersangka tersebut, awalnya tersangka tidak mengakui atau pura-pura tidak tahu terkait kejadian tersebut. Hanya kita dalami lagi interogasi dan kita juga mengecek handphonenya dan kita temukan diduga foto daripada korban. Hanya setelah kita dalami kembali dan interogasi kembali, hanya kedua tersangka mengakui perbuatannya. Baik, terima kasih AKBP Tono Listianto, Kasatreskrim Polres Cianjur malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam Pak. Cuaca berubah-ubah, polusi tambah parah, badan cepat lelah, minum susu steril 7 kurma. Susu steril ditambah kurma yang mengandung 11 vitamin dan kaya antioksidan. Pilihan lebih sehat dari Bepom. Minum susu steril 7 kurma, double khasiatnya.
Pemirsa, operasi berantas premanisme terus digencarkan Polri bersama aparat gabungan. Ribuan preman ditangkap. Markas ormas yang disinyalir terlibat aksi premanisme dibongkar. Lantas sudah cukupkah langkah sapu bersih premanisme tersebut? Seperti apa pula penindakan akhir terhadap preman-preman yang ditangkap itu? Berikut ulas utas. Premanisme diciduk, ditangkap. Lalu Masalah premanisme menjadi persoalan di sejumlah wilayah di tanah air. Langkah bersih-bersih terhadap aksi premanisme pun terus digencarkan. Polri bersama aparat gabungan menggelar operasi pemberantasan premanisme di berbagai daerah secara masif dengan berbagai strategi. Saya perintahkan untuk kegiatan operasi pekat, khususnya terhadap hal-hal yang meresahkan masyarakat ini ditingkatkan. Kita melaksanakan operasi serentak kewilayahan. Tentunya ada strategi-strategi untuk kemudian mengurangi. Baik bagaimana kemudian kita berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan stakeholder terkait kenapa fenomena ini terjadi. Di Jakarta dan sekitarnya, Polda Metro Jaya meluncurkan operasi bernama Berantas Jaya yang digelar sejak 9 Mei 2025. Dalam operasi selama hampir 2 pekan itu, aparat menangkap 1.000 orang lebih yang diduga sebagai pelaku premanisme. Mereka adalah para pengamen, juru parkir, serta paogah yang berkeliaran di jalanan. Dari 1.000-an yang telah ditangkap, 100-an orang ditetapkan sebagai tersangka. Operasi Berantas Jaya tim Jatanras Polda Metro Jaya juga melakukan penangkapan terhadap Ketua Ormas FBR Bojong Sari beserta anggotanya. Para pelaku dilaporkan kerap memeras pedagang asongan, toko-toko, serta pekerja bangunan di sekitar Bojong Sari. Aparat gabungan juga melakukan pembongkaran markas-markas ormas yang dilaporkan menebar keresahan pada masyarakat. Penindakan terhadap premanisme jalanan hingga yang berbalut ormas memang bisa menjadi bukti keseriusan pemerintah saat ini dalam upaya sapu bersih aksi premanisme. Namun menurut peneliti isu-isu pertahanan dan keamanan, Khairul Fahmi, langkah itu saja tak cukup. Ada yang lebih penting, yaitu konsistensi dari penegakan hukum serta keberanian aparat untuk membongkar jaringan elit yang selama ini membuat ormas menjadi kuat. Sebenarnya yang lebih penting ya membongkar jaringan kuasa, jaringan elit gitu ya, di balik ormas-ormas yang seringkali bertindak semena-mena ini ya. Premanisme seperti ini kan bukan hal yang baru gitu ya, tapi yang bikin mereka ini langgeng kan karena negara seringkali setengah hati dalam penanganan atau pembinaannya. Ada ormas-ormas yang misalnya jelas melanggar hukum tapi dibiarkan ya. Di masa lalu itu terjadi karena kedekatan dengan elit atau dianggap punya manfaat tertentu. Benarkah belum ada keberanian negara untuk melakukan langkah penting, yaitu membongkar jaringan elit yang membuat ormas ala preman menjadi kokoh? Jadi yang mengganggu itu adalah premanismenya. Kalau bicara ormas itu banyak. Ya, NU ormas, Muhammadiyah ormas. Yang ingin diatasi dan dihilangkan oleh pemerintah adalah aksi premanisme, tindakan premanisme, mau dia individual
mau dia berorganisasi, dan bagaimanapun mereka kan juga anak-anak bangsa Indonesia yang perlu dicarikan jalan keluar, dibina, diarahkan untuk kerja-kerja yang lebih produktif. Ya, tak semua ormas berulah bak preman yang meresahkan. Namun tak dapat disangkal bahwa kini ormas bukan lagi sekedar kumpulan masyarakat, tapi sudah menjelma atau berubah menjadi alat kekuasaan informal yang kadang dipakai untuk kepentingan politik, ekonomi, hingga intimidasi. Fenomena itulah yang semestinya kini dihilangkan. Tindakan tak tegas serta tak adil atau tebang pilih dalam memberantas premanisme berkedok ormas jangan lagi terjadi. Organisasi masyarakat yang memiliki sesepuh itu biasanya lebih mudah dikendalikan. Tetapi tidak semua organisasi masyarakat itu punya dewan pembina atau dewan penasehat, begitu ya. Bahkan kami tengarai ada juga organisasi-organisasi yang memang dibuat oleh sekelompok masyarakat yang mereka itu memang justru ingin memisahkan diri dari kelompok yang ada. Secara ideal, secara teori itu harus diatur dengan jelas, termasuk ketika ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh organisasi masyarakat, termasuk individu, ya diproses sesuai dengan hukum. Premanisme yang seperti tumbuh subur di tanah air harus benar-benar disapu bersih. Jangan sampai aksi yang berpuluh tahun meresahkan itu hanya dibuat tidur sesaat oleh operasi pekat yang kini tengah gencar dilakukan oleh aparat. Jiwa-jiwa premanisme harus diluluh lantakan. Sudah seharusnya para pengambil kebijakan duduk bersama mencari langkah tepat, bukan hanya tindakan tegas sesaat, tapi juga punya cara agar para preman yang telah ditindak tak kembali ke jalanan sebagai pengganggu masyarakat. Pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, bicara bareng diskusi apa yang perlu dilakukan secara menyeluruh. Apa yang perlu dilakukan itu menjadi satu hal yang penting, menjadi faktor kunci bagaimana penanganan permasalahan preman di negeri ini supaya tidak kembali terulang. Terus ada selama tidak diintervensi, hanya dipidanakan dengan sanksi hukum, keluar lagi, balik lagi. Ya pasti nggak pernah selesai negeri kita ini dengan budaya premanisme sampai saat ini. Saya yakin itu. Kita lihat kalau hanya menangkap, merazia, lalu tidak ada tindakan intervensi selanjutnya, ya balik-balik lagi. Nanti 10 tahun lagi sama, Indonesia terkenal dengan negara yang dipenuhi oleh preman-preman tadi, yang sebenarnya akar permasalahannya adalah tentang kesempatan untuk bekerja, mencari pekerjaan yang adil, yang layak, sehingga bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga, kebutuhan dasarnya. Mana ada seseorang yang mau jadi preman kalau dia bekerja formal gitu ya, nggak bakalan tuh. Fenomena premanisme bak korupsi yang masih melekat dan menjadi catatan hitam sejarah bangsa kita. Semua elemen negara harus bergerak jika ingin kita lepas dari masalah yang melilit itu. Pemirsa, nama mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi disebut menerima bagian dari pengamanan situs judi online saat menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika Kominfo. Kami akan membahasnya dalam dialog dengan sejumlah narasumber untuk Anda pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam sesaat lagi.
Nama mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi disebut menerima bagian dari pengamanan situs judi online saat menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika Kominfo. Bahkan ia disebut menerima hingga 50% dari uang keseluruhan website yang dijaga. Dugaan keterlibatan Budi Ari ini muncul dalam dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu pekan lalu. Dalam persidangan itu ada 4 orang yang duduk sebagai terdakwa, yaitu Zulkarnain Apriliantoni, Adi Kismanto, Alwin Jabarti Kimas, dan Muhrijan alias Agus. Jaksa menyebut pengamanan situs judi online yang diduga terkait Budi Ari ini dilakukan agar website judi online tidak diblokir Kominfo yang kini berganti nama menjadi Komdiji. Menurut Jaksa, sekitar Oktober 2023 lalu, Budi Ari meminta terdakwa Zulkarnain untuk mencari orang yang dapat mengumpulkan data website judol. Kejaksaan Agung menegaskan dakwaan jaksa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan soal aliran dana judi online ke Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi didasarkan pada fakta persidangan. Informasi itu didapat dari penyidik Polri. Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar menyebut Budi Ari berpeluang dipanggil sebagai saksi dalam perkara itu. Namun permintaan keterangan tergantung kepada kebutuhan jaksa. Nah, berkas perkara disusun oleh penyidik berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dalam proses penyidikan. Itu dulu prinsipnya. Nah, tentu dalam kaitan perkara ini kan ada beberapa orang yang sudah statusnya menjadi terdakwa. Ya, yang kedua tentu pertanyaannya adalah apakah yang bersangkutan termasuk menjadi saksi dalam berkas perkara, ya itu yang harus kita cek, ya. Kalau yang bersangkutan masuk menjadi saksi dalam berkas perkara ini, tentu penuntut umum selaku pihak yang dibebankan pembuktian, ya sebagai pemilik perkara, tentu ya bisa saja memanggil yang bersangkutan itu sebagai saksi untuk diperiksa di persidangan, begitu. Nah itu dia. Nah, tetapi kalau yang bersangkutan tidak masuk di dalam berkas perkara dalam daftar saksi misalnya, maka itu dikembalikan kewenangannya kepada majelis hakim untuk menilai apakah harus dimintai keterangan atau tidak, ya. Nah, jadi ini sedang berproses. Nah, kemudian seperti yang saya sampaikan bahwa tentu dasar dari penuntut umum menyebutkan pihak-pihak itu dalam surat dakwaannya didasarkan pada fakta-fakta yang ada di dalam berkas perkara. Lantas, betulkah keterlibatan Budi Ari dalam judi online seperti yang disebut dalam dakwaan? Lalu, akankah Budi Ari akan hadir dalam persidangan? Ya pemirsa, nama Budi Aris Setiadi ini disebut dalam dakwaan kasus perlindungan ataupun pengamanan situs judi online yang saat ini tengah berlangsung sidangnya atau pada 14 Mei lalu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bahkan nama Budi Aris Setiadi ini disebut-sebut mendapatkan bagian hingga 50% pemirsa. Lantas betulkah keterlibatan Budi Ari dalam pengamanan situs judi online tersebut? Dan akankah Budi Ari ini dihadirkan dalam persidangan? Serta bagaimana sikap pemerintah dalam menanggapi hal ini pemirsa? Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Pak Yunus Hussein, mantan Ketua PPATK dari 2002 hingga 2011. Pak Yunus, ya betul ya, selamat malam Pak Yunus. Ya, sehat ya Pak? Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir Pak malam hari ini. Dan juga bergabung bersama kita ada Mas Freddy Alek Damanik dari Projo. Mas Alek, apa kabar? Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan juga bergabung bersama kita ada pakar hukum pidana, ada Pak Ahyar Salwi. Pak Ahyar, apa kabar? Baik kan? Sehat ya Mas, sehat ya Pak ya. Oh, baik. Nah, sebelum kita membahas mengenai hal ini, pemirsa kami ajak Anda untuk melihat bagaimana pernyataan dari mantan Kominfo Budi Ari yang memberikan pernyataan terkait dengan kasus judi online usai melakukan audiensi dengan pimpinan KPK berikut ini. Nanti aja. Bapak yang disebut dalam dakwaan gimana Pak? Gimana tuh komentarnya terkait nama Bapak? Gusti Allah, buatan sare, Tuhan tidak pernah tidur. Selesai. Pak, ini Pak Kapolri juga katanya siap panggil Bapak kalau misalkan terbukti gitu Pak. Apa lagi? Lagu lama kaset rusak. Ya. Tuh itu aja dikutip tuh. Lagu lama kaset rusak.
Baik, itulah pemirsa tanggapan dari Budi Aristiadi ketika namanya disebut dalam dakwaan kasus pengamanan situs judi online. Tapi kita ingin tahu dulu, Pak Yunus, dari PPATK tentu memiliki informasi dan data mengenai berapa kemudian perputaran uang dalam kasus judi online ini, dimulai dari tahun berapa hingga berapa, Pak Yunus? Makasih. Jadi saya mengutip ini, saya dapat informasi dari PPATK dan tidak rahasia sebenarnya. Ya. Jadi hasil analisis ya dari 6 macam laporan yang diterima PPATK didalami, diberikan nilai tambah, dianalisis, melahirkan 28 laporan hasil pemeriksaan atau hasil analisis diserahkan ke Polri, Bareskrim ya. Nah 28 itu kita tunggu. Pada waktu yang lalu kan penyidiknya akan meneruskan ya, memfollow up dan penyelidikan. Kemudian transaksi penjualan sendiri sampai April ya 2025. Untuk hasil analisis atau hasil pemeriksaan. Untuk laporan transaksi keuangan mencurigakan sampai April sendiri, angkanya ada di hampir 26.000. Nah kalau bicara omset, dulu pernah ditayangkan di sini, betul. Masih ada nggak? Omset ya sampai sekarang masih triliunan. Mungkin waktu memang ada turun sedikit, cuman masih signifikan, jumlahnya triliunan kan. Puluhan triliun itu masih besar sekali buat kita, apalagi korbannya angka itu. Angka 26.000 tadi angka laporan dari judi online atau seperti apa Pak Yunus tadi? Angka 25.720 saya bulatkan 26.000 itu laporan transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan. Nah apa itu mencurigakan? Ada 6 kriteria. Pertama, transaksi menyimpang dari profil atau karakteristik atau pola transaksi nasabah. Misalnya gaji 20 juta tapi transaksi banyak miliaran, kan menyimpang dari profil. Kemudian transaksi dipecah-pecah untuk menghindari pelaporan. Misalnya 500 juta kan dilaporkan dalam transaksi tunai kalau cash. Tapi dia pecah 300 pagi, 300 siang, itu dilaporkan juga mencurigakan. Yang ketiga, kalau transaksi menggunakan uang hasil tindak pidana. Misalnya pernah terjadi di Jawa Timur, seorang pejabat membuka rekening, bawa duit 1 koper, dikasih formulir suruh isi. Ditanya sesuai dengan pasal 19 Undang-Undang sumber dana dan tujuan transaksi. Dia marah-marah nggak jadi buka rekening, dilaporkan juga. Karena mendisclose informasi itu aja nggak mau, berarti dugaan ini hasil pidana ya ada benarnya gitu. Tapi ada informasi yang kemudian mengerucut pada kasus judi online tidak, Pak Yunus? Dari transaksi mencurigakan tersebut bisa kemudian di breakdown. Itu jadi bahan baku utama PPATK untuk mendalami yang namanya strategic atau operational analysis tiap hari dilakukan. Dasarnya ada 6 laporan mencurigakan, tunai, cross border cash carrying, international fund transfer keluar dalam negeri. Terus laporan dari penyedia barang dan jasa, car dealer, real estate agent, dan laporan dari profesi. Misalnya notaris, PPAT, advokat, akuntan publik. Nah itu diolah oleh PPATK, terutama yang nilainya bobotnya tinggi, transaksi keuangan mencurigakan tadi. Itu yang paling tinggi. Lalu produknya ada 4 PPATK. Bisa 1 rekomendasi, 2 informasi, 3 yang dipakai penegak hukum itu namanya laporan analisis atau hasil analisis dan laporan hasil pemeriksaan. Ini sebenarnya kalau hasil pemeriksaan sudah mendekati penyelidikan. Tinggal penyidik mencari 2 alat bukti yang sah. Setelah dia yakin 2 alat bukti yang sah, baru dia nyatakan ini ada peristiwa pidana dan ada calon tersangkanya. Seharusnya jalannya harusnya ke sana gitu. Nah, Pak Yunus, ketika kemudian ada nama yang diduga terlibat dalam pengamanan situs judi online. Dalam kasus ini konteksnya nama Budi Aristiadi. Apakah PPATK juga sebetulnya memiliki informasi tersebut? By name, by address, siapa kemudian yang menerima aliran dana itu? Apakah betul juga dari judi online begitu? Ya, sepanjang dia punya rekening di bank ya. Dan kalau udah dilaporkan pasti PPATK tahu dan bisa meminta profil lengkap dari si oknum atau orang yang bersangkutan itu. Kalau nggak diberikan, PPATK bisa aktif, bisa meminta, bisa memeriksa. Jadi nggak ada rahasia bank untuk PPATK sesuai pasal 45 8/2010, dia bisa meminta. Bisa memeriksa, mengaudit bisa. Jadi cukup mudah sebetulnya untuk membuat terang aliran dana ini dari mana begitu? Dari PPATK bisa lihat dari mana dan kemana. Minimal 2 step. Tapi kalau duitnya jalan terus ya diikuti terus gitu. Tapi umumnya di Indonesia tidak banyak jalan kemana-mana. Tidak lama biasa masuk septic tank juga. Baik. Nah, Pak, PPATK ini kan juga melakukan analisis. Kalau nama Budi Aristiadi ini diduga mendapatkan bagian 50%. Ini PPATK juga sebetulnya memiliki akseskah untuk melihat
Ini dari periode kapan, rutin atau tidak, kemudian mendapat bagiannya itu bisa dilakukan PPATK, Pak? Bisa, PPATK bisa punya akses ya. Tadi saya sebutkan, selain menerima, dia bisa aktif meminta, bisa aktif mengaudit ya. Dan kalau ada hasil analisis atau hasil pemeriksaan, dia serahkan ke penyidik. Dalam hal ini penyidiknya kepolisian kalau perjudian ini. Oke. Kepolisian saja. Baik. Ya. Mas Alek, PPATK sebetulnya bisa menghadirkan informasi-informasi ketika kemudian dibutuhkan dalam pengungkapan sebuah kasus. Nah, kali ini ada kemudian bagian dari Projo di nama Budi Aris Setiadi terseret atau disebut dalam dakwaan kasus pengamanan situs judi online. Seperti apa Mas Alek melihatnya? Ya, terima kasih. Jadi saya perlu di sini sebetulnya klarifikasi ya, atau menjelaskan. Yang saya jelaskan ini berdasarkan dakwaan 4 terdakwa yang disebut tadi. Ya, bukan pendapat saya, ya, bukan juga pendapat Budiari, bukan. Tetapi di dakwaan itu ya tidak ada disebutkan Budiari itu diduga ya menerima 50% bagian. Tidak ada seperti itu. Oke. Yang ada di dakwaan itu adalah keempat terdakwa ini berkumpul, bertemu di suatu tempat, kemudian mereka tulis bagian si A segini, si B segini, si C segini, termasuk mereka tulis bagian Budiari segini. Artinya tanpa diketahui oleh Pak Budiari? Iya, 50%. Dalam hal kesepakatan mereka itu, kong kali kong mereka itu, Budiari sama sekali tidak tahu menau. Budiari tidak pernah memerintahkan kesepakatan itu, apalagi menerima. Tidak pernah sama sekali, itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada juga saksi-saksi, keterangan terdakwa, baik di penyidikan, keterangan saksi misalnya, kemudian fakta dan alat bukti yang mengkonfirmasi kebenaran tentang pembagian mereka ini, gitu loh. Nah, oleh karena itulah, di dakwaan juga justru disebutkan di dakwaan itu yang menerima 50% itu adalah si Zulkarnain Tony itu di dakwaan. Jadi tidak ada sama sekali Budiari mengetahui maupun menerima. Jadi ya publik harus mudah-mudahan mengerti dengan penjelasan ini, terklarifikasi. Jadi kami tegaskan sekali lagi, di dakwaan itu tidak ada yang menyebutkan Budi Ari mengetahui pertemuan atau kesepakatan itu, tidak ada juga mengatakan Budi Ari menerima. Itu kemudian klarifikasi mengenai pembagian 50% itu ya Mas ya? Saya jelaskan dakwaan. Saya jelaskan dakwaan. Jadi sekali lagi di dakwaan tidak ada menyebutkan Budi Ari diduga menerima. Ya, betul. Ya, itu yang coba untuk diklarifikasi ya, mengenai poin pembagian 50%-nya. Ya kan, yang dijelaskan mengenai itu. Iya, bahwa itu cuma omon-omon mereka. Baik. Bisa juga jual-jual nama menteri. Diduga seperti itu. Baik Mas Alek. Pak Ahyar, ini bagaimana ketika kemudian kita melihat keabsahan dari dakwaan yang kemudian menyebut nama Budi Aris Setiadi di situ? Bagaimana kita memberikan poin dari dakwaan tersebut yang kemudian kan ini didapatkan dari pihak kepolisian kata jaksa, begitu Pak Ahyar? Ya tentu kalau semua berkas itu pastilah didapatkan melalui penyidik. Nanti dia lakukan penyidikan, dibuatlah berkas perkara, nanti diserahkan penerapan tahap pertama. Semua berkas perkara mereka, BAP, keterangan saksi, ahli mereka serahkan ke sana. Tentu apakah lampiran itu di dalam berkas perkara itu semua orang yang diperiksa ada. Semua berkas tahapan alat bukti ada. Kemudian juga ada kesimpulan dari penyidik. Kira-kira pasal berapa yang akan dipakai, inilah yang mereka serahkan kepada penuntut umum. Nanti mereka perjelas apakah ini sudah lengkap atau dikembalikan lagi. Kalau sudah lengkap, tentu apa yang harus kita artikan, maknai, semua yang diberikan oleh pihak kepolisian itu haruslah menjadi bahan landasan untuk dibuktikan nanti di dalam tahap pembuktian di pengadilan. Nah, tadi ada disebut-sebut nama Pak Ari. Sejauh mana saya tidak membaca dan saya juga tidak mendengar ketika jaksa membacakan dakwaannya itu, sehingga tidak tahu persis. Nah, tapi kalau menurut saya ini perlu
diselesaikan secara hukum. Oke. Ya. Untuk Pak Ari juga manfaatnya begitu. Kalau tidak, mereka yang tadi Bung Alek mengatakan, mereka berkongkong-kongkong, omon-omon, 30, 20, Ya, tanpa 50. diketahui Pak Kan Budiari. ini kan. Nah, Ya. ini kan ada nggak itu dilampirkan sebagai alat bukti? Ini surat nih, jatuhnya alat bukti ini dalam berdasarkan pasal 184 KUHP kan, dia jatuh surat nanti. Bagaimana juga keterangan orang yang berempat ini tadi? Ada nggak menyebut? Kalau ada yang kayak begitu, dia juga sebagai bukti saksi. Ini yang harus. Kalau tidak, Pak Ari harus menginikan mereka menurut secara hukum. Ya. Ini adalah pencemaran nama baik atau fitnah. Oke. Kan itu yang harus dilakukan. Kalau nggak dilakukan, ini menggantung nih Ken. Ya, ya. Orang mengatakan iya nggak sih. Jadi kalau secara hukum tuntaskan ini. Saya berharap kalau memang ada di dalam BAP sekiranya, mudah-mudahan tidak, ini JPU meminta penyidik, tolong didalamin ini. Benar atau tidak? Kalau nggak benar, nggak ada ini, hentikan. Nggak ada Pak. Harus diberikan keterangan ke publik. Oke, Pak, sehingga nggak ada beban buat Pak Ari. Betul. Kalau nggak ini bisa digoreng-goreng nanti. Oke, Kan artinya beliau adalah di Pak Budiari perlu dihadirkan dalam persidangan juga kalau Pak per Ari ya? lain, nggak maksud saya nih upaya dari segi Pak Ari berkepentingan juga untuk clear ini. Nggak benar ya. loh, kamu omon-omon. Kalau itu beliau nanti nggak cukup dengan klarifikasi saja. Laporkan orang itu pencemaran nama baik atau fitnah. Ya kan itu dilakukan. Betul. Ada itu terbukti nanti, baru ini dibuktikan. Buat beliau aman, kan karir beliau ini masih panjang ke depan. Ya. Kalau nggak nanti mau maju apa lagi dibuka lagi orang-orang ini. Kan begitu di Indonesia kan. Nah begitu juga penegak hukum, supaya jangan ada nanti pikiran yang negatif dari masyarakat terhadap hukum, ada yang dilindung-lindungi, proseslah secara hukum transparan. Kalau enggak SP3, kalau enggak dihentikan penyelidik, nggak ada nih. Nggak ada Pak Ari. Harus ada di dalam sistem peradilan pidana itu menurut saya. Oke, kita akan bahas lebih lanjut mengenai kemudian bagaimana langkah-langkah hukum yang bisa dilakukan ya dalam kasus ini, termasuk kita juga ingin tahu PPATK nanti artinya juga punya data cukup detail ya Pak mengenai nama atau aliran dana kemana saja ini bergeraknya. Tapi dijawabnya nanti ya Pak Yunus dan juga Bapak-Bapak sekalian, usai jeda kami kembali untuk Anda. Selesai. Baik, kita akan masih membahas pemirsa nama Budi Aris Setiadi yang kemudian disebut dalam dakwaan kasus pengamanan judi online. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, mungkin ini juga bisa menjadi bahan pembahasan karena kami sudah menghimpun sejumlah informasi juga untuk Anda pemirsa dan juga Bapak-Bapak yang hadir malam hari ini. Ini kemudian dakwaan bagi-bagi komisi jaga situs judol yang dikaitkan dengan nama Budi Aris Setiadi. Oktober 2023, Budi Ari meminta Zulkarnain Apriliantoni mencarikan seseorang yang mampu mengumpulkan data situs judol. Apriliantoni perkenalkan Budi Ari kepada Adi Kismanto. Ini kita coba hadirkan ya isi dakwaannya juga ya Mas Alek ya. Kemudian Adi mempresentasikan sebuah alat crawling data yang mampu mendeteksi situs-situs judi online. Berkat atensi Budi Ari, Adi menjadi tenaga ahli di Kemenkominfo. Ini lagi-lagi isi dakwaan ya, yang kemudian ada dalam persidangan yang sudah berlangsung. Nah, tugas Adi ini mengumpulkan dan juga melaporkan tautan situs judi online kepada Kepala Tim Takedown, yaitu Riko Rasota Rahmada untuk dilakukan proses pemblokiran. Komdigi ya? Ya. Nah, pada Januari hingga Maret 2024, pemirsa, situasi berubah menjadi praktik suap. Alwin, Denden, Muhrijan alias Agus, Muklis, Adi dan Apriliantoni justru diduga bekerja sama dalam menjaga situs-situs judi agar tidak diblokir. Nah, awalnya Alwin memberikan uang koordinasi sebesar 280 juta rupiah kepada Denden, tapi Muhrijan menekan Denden dengan permintaan uang sebesar 1,5 miliar, lebih besar kemudian dari angka yang diminta.
Setelah itu mereka sepakat bekerja sama. Muhrijan menawarkan komisi 20% kepada Adi dan memberikan jatah 3 juta rupiah per situs judi kepada Aprilianto. Setelah bekerja sama, Muhrijan dan Apriliantoni bertemu di sebuah kafe per Grams untuk membahas lebih lanjut soal tarif penjagaan situs judi online. Nah, kemudian mereka sepakat skema pembagian keuntungan, yakni Adi Kismanto menerima 20%. Nah, ini poin yang krusial tadi ya, masalah yang kita bahas. Apriliantoni 30% dan Budi Aris Setiadi mendapat 50% dari seluruh situs yang tidak diblokir. Sekali lagi ini isi dakwaannya ya, pemirsa yang coba kami hadirkan ya, Mas Alek dan juga Pak Ahyar, mungkin juga bisa menjadi perhatian kita semua. Nah, di sini mungkin kembali kita pengen berangkat dari Pak Yunus dulu, Pak, mengkonfirmasi ulang mengenai data transaksi yang kemudian berkaitan dengan kasus judi online itu sendiri di Indonesia. Angkanya sudah sampai berapa banyak, Pak? Berapa triliun, Pak Yunus? Ya, tadi kan udah dikutip sekitar 1.200 triliun. Tapi saya baru saja tadi sore telepon salah satu deputi yang menangani, angkanya udah turun sedikit ya, walaupun masih signifikan. Cuman yang disebut uang pengamanan situs itu memang ada diminta oleh oknum-oknum, terutama dari luar yang punya pengaruh terhadap orang. Ini angkanya ya, Pak Yunus, yang kita coba hadirkan. Volume nilai transaksi. Jadi dari 1.200 triliun ada penurunan dari informasi terakhir yang didapatkan? Saya dengar tadi masih ada penurunan sedikit, walaupun sebenarnya buat kita turun sedikit itu masih triliunan itu masih angkanya masih besar ya. Dan kenapa mereka tetap besar ya? Kenapa tetap ada transaksi? Karena tadi ada jasa pengamanan situs diberikan oleh oknum-oknum tadi yang dibayar juga oleh si bandar-bandar, si pemain judi ini gitu. Yang saat ini sidangnya tengah berlangsung. Sebagian kecil itu. Sebagian kecil itu. Hanya segelintir aja, paling baru 5 orang gitu. Nah, artinya praktik-praktik suap yang dilakukan oleh bandar-bandar judi online ini kepada oknum-oknum yang kemudian bisa melindungi mereka ini juga sudah berlangsung sudah lama begitu, Pak? PPATK juga memiliki informasi itu masih ada, masih berlangsung karena itu masih survive ini web ini ya, aplikasi-aplikasi ini. Dan mereka masih merasa dapat untung dan masih bisa membayar uang pengamanan tadi gitu. Kenapa dia belum turun secara signifikan jumlahnya ini, termasuk katakanlah transaksi mencurigakan yang sampai April tadi ada sekitar 26.000. Hasil PPATK masih cukup tinggi sebenarnya. Yang kita tunggu adalah follow up dari penyidik. Langsung lakukan penyelidikan, cari bukti permulaan. Kalau ada silakan saja yang melakukan. Kalau perlu pemain jangan dianggap korban saja. Pemain itu kalau secara hukum bisa dimintai pertanggungjawaban juga secara pidana. Nah, pemain susah tersentuh di sini, hampir tidak, jarang ya. Pemain. Bandar itu juga susah. Bandar itu banyak di luar. Yurisdiksinya berbeda dengan penyidik kita. Kita susah menjangkau di luar. Misalnya di Kamboja misalnya. Harus walaupun ada MLA ASEAN, tapi kita susah kalau menegakkan hukum, alat bukti, hasil kejahatan ada di luar, sulit sekali. Oke, baik Pak Yunus. Mas Alek, kita melihat tadi isi dakwaannya ya, sudah bersama-sama. Nah, lagi-lagi ini berdasarkan hasil penyidikan yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap para terdakwa. Bagaimana Mas Alek? Iya kan, seperti saya katakan tadi, udah dibacakan, nggak ada kan Budi Ari mengetahui pertemuan itu. Karena apalagi kesepakatan dari para terdakwa sendiri. Kesepakatan mereka saja, omon-omon mereka saja. Nah, dari yang dibacakan tadi juga, saya sampaikan, jadi jelas di situ. Gini ya, di situ tadi dari Januari itu sampai bulan apa tadi itu sampai April mereka sudah melakukan itu. Budi Ari belum ada di situ. Budi Ari itu masuk Juli. Juli itu Budi Ari masuk, presiden perintah tugasnya itu prioritas cuma 2. Ya, pertama berantas judi online, yang kedua bereskan BTS. Kan itu. Nah, kemudian dengan harus kerja cepat karena cuma 1 tahun 3 bulan, ya tugas ini berat. Jadi beliau itu memanfaatkan semua resources yang ada, pertemanan segala macam untuk membantu dia. Ya, bagaimana caranya memberantas judi online ini? Termasuk pertemanan. Makanya dia itu terkonek lah sama si Zulkarnain Antoni tadi. Dia datang. Dia datang, saya mampu, saya punya orang, saya punya adik-adikan, ya itu yang si AK tadi itu, ya bisa. Kemudian dipresentasikanlah itu. Presentasikan bukan di depan dia saja, di depan semua pejabat Kominfo dipresentasikan.
Dan memang benar kalau selama ini Kominfo itu cuman mampu memblokir 10.000 Pak, ya si AK itu mempresentasikan mampu 50.000 sampai 100.000. Oke, akhirnya ditunjuk ini lah hacker untuk nih orang, mengumpulkan. masih muda. Oke. Ya, akhirnya direkrut lah ini. Ya, direkrut, kemudian kerja baik. Kerja baik, semakin habis ini, semakin kenceng nih. Oke. Terganggu yang tadi di awal ini, terganggu yang dipimpin oleh si Deden tadi. Wah kita terganggu nih, ya. Harus kita dekatin ini si Aka ini. Didekatin lah si Aka ini, diiming-imingi. Datang si Aka ini, jangan cuman gua, ya. Si Zulkarnain Antonini yang temennya menteri. Ditekatin juga, berhasil. Itulah yang ketemu-ketemu tadi bagi-bagi jatah. Pak Menteri sama sekali nggak tahu ini. Nah, oleh karena itu makanya justru ya kami mau sampaikan, mungkin beliau ini juga tahu, justru ya bukan melebihkan, justru Budi Ari itulah harusnya pahlawan pemberantasan judol. Karena gerakan dia yang di awal nggak ada serepublik ini yang seperti dia gerakannya memberantas judol. Berarti yakin bahwa Pak Budi Ari tidak terlibat tidak terlibat judol sama sekali, tidak menerima apapun dari transaksi judol ini. Beliau yakin 100% dan akan bersedia dibawa sampai kemanapun ya pembuktian ini. Ya. Kita bicara keyakinan dan juga pembuktian, Pak Ahyar, karena kalau dari isi dakwaan ini kan hasil dari penyidikan. Artinya para terdakwa ini juga punya bukti. Mereka kemudian menyebut nama Budi Ari Setiadi dalam keterlibatan kasus judi online ini. Nanti dijawab Pak Ahyar, tapi ditahan ya Pak Ahyar. Sesaat lagi pemirsa kami kembali untuk Anda. Selesai. Baik pemirsa, kita masih akan melanjutkan perbincangan kita malam hari ini. Pak Ahyar, bagaimana kemudian ini penjelasannya dan mengenai penyertaan nama Budi Ari Setiadi dalam dakwaan kasus pengamanan judi online ini? Nanti kemudian di porsi mana atau di tahap mana Pak Budi Ari ini bisa memberikan klarifikasi, memberikan keterangan, dan apakah kemudian bisa dipanggil menjadi saksi di persidangan? Yang pertama, apakah terhadap 4 orang ini udah maju ya? Sudah. Ada nggak Pak Ari dahulu dipanggil sebagai saksi? Ya. Untuk mengkonfirmasi benar nggak pembagian yang 30, 20, 50 tadi. Di situ sebenarnya tahapannya. Nah, kalau memang ada, nah ini kita lihat lagi, muncul nggak di dalam dakwaan keterangan Pak Ari tadi. Kalaupun tidak muncul di situ, nanti beliau tentu akan dijadikan saksi di dalam persidangan. Disitulah saatnya Pak Budi Ari bisa menjelaskan dalam versi beliau. Pemeriksaan saksi. Pemeriksaan saksi tahapnya di situ nanti. Nah itu yang akan menunjukkan di sini, kalau diikuti keterangan dari yang berempat, seolah-olah ini kan beliau turut serta, Pak Budi Ari kan. Kalau ada menerima pasti akan turut serta di situ. Penyertaan di situ. Penyertaan ini suatu tindak pidana dilakukan lebih dari oleh satu orang. Bisa dia yang melakukan, dia yang menyuruh melakukan, bisa dia turut serta melakukan. Ini apalagi nanti mungkin turut serta melakukan. Dia ada terlibat cawe-cawe, terjadinya terwujudnya suatu tindak pidana. Ada nggak di situ? Kalau memang nggak ada, walaupun disebut nggak ada buktinya juga nggak bisa. Nah di sini yang saya katakan tadi, kalaulah sekiranya di dalam pemberkasan ini Pak Budi Ari dahulu tidak dipanggil jadi saksi, menurut saya langkah hukum yang perlu beliau, menurut pendapat saya ya, itu adalah fitnah. Karena beliau tidak, disitulah nanti orang itu yang berempat ini, yang siapa yang menerangkan tadi akan dijadikan juga saksi, benar nggak? Ada saatnya dikonfrontir lagi. Kalau sekarang sekiranya Pak Budi Ari tidak di BAP, ini belum mutlak beliau akan dipanggil. Tapi bisa saja nanti kalau pihak
hakim ingin untuk terungkapnya, yang kita carikan kebenaran material nih. Nah, yang tadi kan formil yang ada surat tadi kan ada tertulis mungkin yang tadi itu mungkin tertulis itu ada. Nah, itu kan formalitas. Material nanti adalah lebih ke keterangan saksi, dikonfrontir. Perlulah dipanggil nanti Pak Ari di situ. Dia untuk perlu juga memberikan kesempatan benar tidak. Hakim punya kapasitas untuk memanggil Pak Budi Ari ya. Beliau tinggal nanti hakim menggunakan itu atau tidak. Kalaupun enggak, hakim menggunakan nggak bisa juga dipaksa. Nah, itulah langkah Pak Budi Ari tadi menurut saya. Beliau bisa melaporkan orang ini pencemaran nama baik. Saya tidak ada kok. Kok kamu catut-catut nama saya? Baik Pak Ahyar. Nah, itu mungkin. Baik, itu penjelasannya. Nah, Mas Alek nih gimana? Apakah Pak Budi Ari Setiadi kemarin sempat kemudian datang ke Barreskrim untuk dilakukan BAP itu tadi? Dan kira-kira dari Project sendiri mengawal kasus ini akan memberikan bantuan hukumkah kepada Pak Budi Ari itu seperti apa, Mas Alek? Ya. Pada saat penyidikan, Budi Ari sempat diperiksa sebagai saksi, ya. Dan seperti kata Pak Ahyar tadi, ada kemungkinan pihak kejaksaan juga sudah menyatakan tergantung penyidik ya, tapi karena ada disebutkan di situ bisa jadi kemungkinan juga dipanggil sebagai saksi di dalam kejaksaan. Harusnya kalau nggak tahu saya, kalau persidangan hari ini para terdakwa itu tidak melakukan katakanlah eksepsi, harusnya tahapan hari ini itu pemeriksaan mereka. Ya, pemeriksaan mereka sebagai terdakwa atau juga saksi-saksi lain boleh lah sebelum masuk ke mereka. Tapi kalau cepat karena kemarin saya dengar itu sidang cuma 15 menit. Saya nggak tahu nih serius apa enggak nih kan. Sidang cuma 15 menit, dakwaan tidak dibacakan. Nah, hanya ujungnya aja katanya begitu. Nah, bahkan sampai sekarang nih kalau media punya rekaman kan tadi kita udah diputar ini kan, nggak Mbak ini yang baca kan, nah itu maksud saya. Jadi sampai sekarang belum ada indikasi pemanggilan itu, nggak tahu minggu depan atau minggu depannya. Tapi beliau udah menyatakan akan siap melakukan membuktikan bahwa dia tidak terlibat melalui kehadirannya di persidangan ataupun siap ya ketika dipanggil siap, pasti siap. Baik. Untuk kepentingan beliau juga sebenarnya. Pak Yunus, kalau di sini PPATK sejauh ini dari pengalaman Pak Yunus sendiri juga memiliki peran ketika kemudian mengawal jalannya kasus-kasus seperti ini, Pak? Kalau terkait ini kan ada tindak pidana pencucian uang, lanjutan dari tindak pidana asal perjudian. Kalau ada TPPU-nya, PPATK bisa diminta sebagai ahli oleh penyidik. Tapi selain itu bisa juga orang luar PPATK diminta sebagai ahli bisa. Dan dalam keterangannya nanti memberikan kesaksian sebagai ahli, informasi apa yang biasanya kemudian diminta dihadirkan di persidangan, Pak Yunus? Ya, itu kembali ke pertanyaan dari penuntut umum, hakim, penasihat hukum ya. Yang jelas hasil analisis hasil PPATK bukan menjadi alat bukti. Karena dia produk intelligence ya. Penyidiklah yang mencari alat bukti itu untuk menaikkan ke penyidikan, mencari tersangkanya, lalu menyerahkan ke kejaksaan. Jadi surat PPATK itu bukan alat bukti sama sekali. Hasil analisis atau hasil pemeriksaan bukan alat bukti. Baik, ini sudah berjalan sidangnya, sudah memasuki ranah hukum. Kita tinggal ikuti bagaimana nanti kemudian ujung dari pengungkapan kasus tentunya dari pengamanan situs judi online yang masih kita perangi bersama. Terima kasih Bapak-bapak malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pak Yunus, Mas Alek, Pak Ahyar, terima kasih malam hari ini sudah bergabung. Sehat selalu semuanya. Pemirsa, usai jeda tentunya Apa Kabar Indonesia Malam masih akan menghadirkan sejumlah informasi untuk Anda, termasuk informasi dari tembok pembatas kantor Sudin Tata Air Pasar Minggu Jakarta Selatan yang jebol setelah diguyur hujan deras selama lebih kurang pemirsa 3 jam yang terjadi pada hari ini. Usai jeda kami hadirkan untuk Anda. Hanya dengan sentuhan bango yang terbuat dari malika dan bahan alami berkualitas. Jadikan masakan sederhana lebih istimewa. Gimana? Nambah dong, Bu. Karena rasa tak pernah bohong. Renovit dengan 26 vitamin dan mineral lengkap, bantu jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Dengan 26 vitamin dan mineral lengkap, bantu jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Minum Renovit, siap jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Produksi Konimax. Bak, mau kaldu yang gurih mantap? Gak cuma mau, aku butuh rasa yang gurih yang makin mantap. Aha, kamu butuh Royco baru kini dengan ayam kampung. Paduan ayam kampung dan 6 jenis rempah pilihan. Bikin kaldu gold standar makin gurih mantap dengan ayam kampung. Ibu bikin sop ayam pakai apa? Gurih mantap. Royco baru sama harganya makin mantap gurihnya.
Kamu masih single? Hari gini, double dong. Top Mochaccino, double shot pertama dalam saset. Espressonya double, tambah coklat dan susu. Top Mochaccino. Enaknya, double-licious. Move on to Top Mochaccino double shot dari Wings Food. Hai Sedap Foodies, selamat datang di Pesta Kuliner Sedap 2025. Menghadirkan masakan favorit masyarakat. Ada sate, ayam bakar, dan juga mie goreng. Kecap Sedap juga ingin berbagi kesedapan dengan membagikan makanan hasil masakan ibu-ibu PKK di Kuali Sedap untuk panti asuhan di sekitar lokasi Pesta Kuliner Sedap. Ini keseruan Pesta Kuliner Sedap di Depok. Sampai bertemu di 4 kota lainnya. Kecap Sedap Kedelai Hitam Spesial. Let's go! Let's go! Berpacu memburu catatan waktu, bertarung menumbangkan lawan, menyerang untuk meraih angka, berjuang untuk menjadi pemenang. Kabar Arena Malang, Senin sampai Jumat pukul 23.30 waktu Indonesia Barat di TV One. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur Jakarta sedari pagi menyebabkan air menggenangi beberapa titik di Jakarta hingga kedalaman 50 cm. Selain itu di Pasar Minggu akibat debit air yang tinggi menyebabkan tembok pembatas kantor Sudin Tata Air jebol. Akibatnya tumpahan airnya pun langsung menerjang rumah warga. Inilah rekaman CCTV detik-detik ambruknya tembok milik Sudin Tata Air yang berada di Jalan Auk, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Rabu siang. Sebelum tembok tersebut roboh, terlihat dalam rekaman CCTV, air sudah keluar dari celah-celah tembok yang roboh. Tak lama berselang, tembok sepanjang lebih kurang 6 meter ini pun roboh dan menerjang rumah warga. Puluhan pasukan Orange dari Kelurahan Pasar Minggu dan petugas Dinas Tata Air langsung bergerak membantu warga di lokasi. Baik, tadi intensitas hujan cukup tinggi, debit airnya juga cukup tinggi, sehingga tembok yang usianya juga tidak terlalu, sudah cukup tua ya, sehingga airnya cukup tinggi membuat jebol tembok yang ada di gudang SDA Roadnya. Di Kemang Utara 9, air setinggi 50 cm menggenangi akses jalan yang menghubungkan Kemang dan Mampang Perapatan yang terpaksa ditutup karena tak bisa dilalui kendaraan. Genangan air ini merupakan imbas dari luapan Kali Mampang. Luapan Kali Mampang tak hanya menggenangi kawasan Kemang Utara, tetapi juga mengakibatkan genangan air di pemukiman warga Pondok Karya, Mampang Perapatan setinggi 30 cm hingga 40 cm. Meski sering dilanda banjir, warga Pondok Karya ini seakan sudah terbiasa dan hanya bisa pasrah dengan keadaan air yang selalu menggenangi wilayah pemukiman mereka. Dari Jakarta, Haikal Vandea, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan RI menggelar konferensi penangkapan WNA asal Amerika Serikat, pelaku produksi pornografi. Pelaku berinisial TK terancam hukuman 5 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta rupiah. Tersangka yang merupakan WNA asal Amerika Serikat berinisial TK ini ditangkap pada 25 Maret 2025 di Imigrasi Bandara Gusti Ngurah Rai, Bali dan sudah diamankan di Jakarta per 8 April lalu. TK menjual konten amatir video dewasa melalui media sosial X dan Telegram dengan nama akun @OliverWoods. TK terancam dikenakan pasal 122 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian WNA yang sengaja melakukan atau menyalahgunakan izin tinggal. Kasubdit Penyidikan Ferry Kosandi sebut TK terancam 5 tahun penjara dengan maksimal denda 500 juta rupiah. Selanjutnya tim penyidik menyita beberapa barang bukti berupa smartphone, iPad, hard disk berisikan ratusan video serta alat perekam.
Tanggal 17 Februari 2025 melalui pelaksanaan patroli cyber, jadi kita melakukan patroli cyber di kita di sini, itu diperoleh informasi adanya unggahan pada platform X dari akun bernama @Oliver_Woodx. Jadi platformnya itu @Akeong Oliver_Woodx yang memuat iklan promosi konten video pornografi berbayar. Selanjutnya berdasarkan pengamatan melalui face recognition yang terintegrasi dengan sistem kita, petugas berhasil mengidentifikasi pemilik akun tersebut. Jadi dengan menggunakan peralatan IT tentunya yang kita miliki, yang terkoneksi kepada warga negara asing yang ada di Indonesia, berdasarkan database yang kita miliki, ditemukanlah bahwa pemilik akun tersebut adalah Mr. TK. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kepolisian daerah Polda Lampung terus mendalami kasus kematian tragis bocah kakak beradik di Kabupaten Pesisir Barat dengan mengirimkan sampel darah dan pakaian ke Puslap 4 Mabes Polri. Sampel darah dan pakaian ini akan dianalisis forensik untuk mengungkap asal-usul barang bukti serta keterkaitannya dengan korban. Tim gabungan dari Polda Lampung dan Polres Pesisir Barat mengirimkan barang bukti berupa sampel darah dan pakaian ke Pusat Laboratorium Forensik Puslap 4 Mabes Polri. Barang bukti pakaian dan bercak darah itu ditemukan di sejumlah gubuk di sekitar lokasi kejadian. Nantinya, hasil uji sampel di Puslap 4 ini akan dicocokkan dengan kondisi korban dan lokasi kejadian guna mengungkap asal-usul barang bukti serta keterkaitannya dengan korban. Polisi telah memeriksa 7 orang saksi dari kalangan warga yang merupakan tetangga para korban dan memeriksa kedua orang tua korban. Namun sejauh ini identitas pelaku belum juga diketahui. Langsung saja pemirsa, kita bergabung bersama dengan Kasat Reskrim Polres Pesisir Barat, Ibtu Fabian Yafi Adinata. Selamat malam Pak Kasat. Selamat malam Mbak. Pak Kasat, ini Polda Lampung terus mendalami kasus ini. Apa kemudian yang fokus untuk ditemukan oleh pihak kepolisian? Baik, sampai sekarang dari kami Polres Pesisir Barat masih dalam tahap pelaksanaan penyidikan, Mbak. Jadi sudah total 20 saksi yang sudah kami ambil keterangannya. Kemudian juga kami masih menunggu hasil dari Puslap 4 Polri. Apabila memang dari barang-barang bukti yang diteliti dari Puslap 4 Polri ini menghasilkan petunjuk, maka nanti dari petunjuk tersebut akan kami sandingkan dengan keterangan saksi dan juga sampel-sampel DNA yang sudah kami ambil untuk diperiksa oleh Puslap 4 Polri. Apakah sejauh ini sudah ada terduga pelaku yang dicurigai oleh pihak kepolisian? Sampai saat ini kami masih mendalami dan juga kami masih mengambil keterangan, Mbak, untuk terduga pelaku ini masih kami cari bagaimana dan juga keterangan mana yang mengerucut ke salah satu saksi. Oke, sejauh ini pihak kepolisian sudah memeriksa berapa orang saksi, Pak? Sampai saat ini sudah total kurang lebih 20 saksi yang sudah kami periksa. Apakah dari 20 orang saksi yang sudah diperiksa oleh pihak kepolisian juga sudah menemukan bukti begitu untuk bisa mengungkap siapakah pelaku di balik kasus ini? Sampai saat ini belum ada yang mengerucut ke bagaimana itu peristiwa terjadi, dan juga dari keterangan saksi sampai saat ini juga tidak ada yang mengindikasikan bahwa salah satu saksi tersebut adalah tersangka. Jadi sampai saat ini juga kami masih menunggu hasil dari Puslap 4 yang memang hasil tersebut tidak terbantahkan, Mbak. Dan memang jika sudah keluar hasil dari Puslap 4 tersebut, nanti tinggal kami cocokkan juga dengan DNA yang sudah kami ambil dari saksi-saksi. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih banyak Pak Kasat atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam.
Pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri berhasil membongkar peredaran narkoba jaringan Aceh dengan total barang bukti mencapai 319 kg sabu. Pengungkapan peredaran narkoba jenis sabu-sabu ini merupakan hasil dari penyelidikan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri selama 2 bulan terakhir. Dengan total mencapai 319 kg, sabu-sabu jaringan Aceh ini diamankan dari tangan 3 tersangka berinisial M, F, dan Z di waktu dan tempat berbeda. Menyusul demo ojek online pada Selasa kemarin, Menteri Perhubungan Budi Purwagandi memanggil 4 perusahaan transportasi online yaitu Goto, Grab, Maxim, dan InDrive. Kami hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda pemirsa sesaat lagi. Ada satu kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngebersih mulut, lumer di lidah, lebih kental, lebih wangi, sedap. Wilgos Approved kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good dari Wings Food. Pas aku coba Le Mineral, segernya beda. Benar, karena Le Mineral. Menyusul demo ojek online pada Selasa kemarin, Menteri Perhubungan Budi Purwagandi memanggil 4 perusahaan transportasi online yaitu Goto, Grab, Maxim, dan InDrive. Menteri Perhubungan menanyakan langsung kepada aplikator soal potongan lebih dari 20%. Keempat aplikator ini memberikan klarifikasi soal biaya aplikasi yang dikeluhkan para mitra pengemudinya. Menurut pihak Gojek, biaya layanan aplikasi juga dimasukkan dalam menghitung jatah driver ojol. Padahal biaya layanan aplikasi bukan bagian dari pendapatan driver ojol. Sementara pihak Grab menyebut jika ada salah kaprah soal pemotongan di atas 20%. Dan dalam unjuk rasa pada hari Selasa kemarin, ribuan ojek online turun ke jalan. Salah satunya menuntut pemotongan biaya aplikasi menjadi 10%. Industri namanya platform fee, kadang-kadang terjadi kesalahpahaman. Jadi kita tuh kalau mungkin nanti teman-teman lihat gitu ya di pada saat order Gojek gitu. Aku rasa di teman-teman aplikator yang lain juga mirip-mirip gitu kan, karena kita menggunakan pakem yang lumayan mirip juga gitu. Biaya perjalanan itu biasanya istilahnya biaya perjalanan itulah yang dibagikan 80-20 antara mitra mendapatkan 80% dan aplikator mendapatkan 20%. Ini nggak bisa berubah. Kembali lagi kita benar-benar mengacu kepada peraturan Kementerian Perhubungan yang 80-20 ini adalah peraturannya begitu. Kita ada yang namanya biaya jasa aplikasi. Aku kurang tahu mungkin nama persisnya di teman-teman aplikator yang lain apa. Tapi biaya jasa aplikasi ini kalau bahasa di industri namanya platform fee, booking fee, agak beda-beda istilahnya. Ini adalah biaya yang 100% dari konsumen dan itu memang langsung kepada aplikator. Biaya jasa aplikasi ini kembali lagi tidak dipotong dari pendapatan mitra driver, tapi dari konsumen langsung kepada aplikator. Kalau salah kaprah gini enaknya mungkin pakai angka, jadi bear with me ya. Tadi sudah diceritakan bahwa ada yang namanya tarif. Jadi kita sebut saja tarif itu 10.000. Kalau 10.000 maka bagi hasilnya adalah 20% yaitu 2.000. Jadi yang didapatkan oleh mitra pengemudi itu adalah 8.000 begitu ya. Nah tapi itu di satu sisi ya, yaitu sisi mitra pengemudi. Kami juga ada tadi sisi pengguna. Jadi sisi pengguna tadi misalnya ada platform fee katakanlah 2.000 misalnya. Jadi yang dibayarkan oleh pengguna itu 10.000 tambah 2.000, jadinya 12.000. Nah, yang suka jadi masalah adalah yang dihitung itu 8.000 per 12.000, bukan 10.000. Nah, kalau 8.000 tadi itu dibaginya 12.000, maka sudah pasti lebih tinggi daripada 20%. Jadi itu yang sering salah kaprah.
Sementara itu, hari ini Komisi 5 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum dengan komunitas driver online. Dalam rapat ini, driver ojek online mengeluhkan adanya potongan aplikasi tinggi dan layanan aplikator yang dinilai merugikan driver. Bapak Ibu sekalian, karena angkutan online ini belum masuk di jajaran prolegnas prioritas, maka kami akan bekerja cepat, Pak, untuk menyiapkan naskahnya dulu. Setelah nanti kami akan konsultasi lebih lanjut dengan pimpinan DPR. Nanti setelah naskah akademiknya selesai, kami akan paparan di Balek, dari Balek dibawa ke paripurna untuk ditetapkan menjadi prolegnas. Baru nanti mulai kita pada tahap pembahasan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, siang tadi mantan Kominfo Budi Ari memberikan pernyataan terkait kasus judi online usai melakukan audiensi dengan pimpinan KPK. Nanti aja, Pak, gimana tuh komentarnya terkait nama Bapak? Jadi Allah, buatan sare, Tuhan tidak pernah tidur. Selesai. Pak, ini Pak Kapolri juga katanya siap panggil Bapak kalau misalkan terbukti gitu, Pak. Apa lagi? Lagu lama kaset rusak. Ya, tuh itu aja dikutip tuh. Lagu lama kaset rusak. Dan saat ini pemirsa, sidang kasus judi online tengah berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Langsung saja kita terhubung bersama rekan kami, Hilda Ramadanti, langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hilda, agenda apa yang sedang berlangsung saat ini di sana? Ya baik, selamat malam Vena Kintan dan juga pemirsa. Betul sekali, hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sedang menggelar sidang lanjutan dari kasus pengamanan situs judi online. Dan memang untuk agenda sidang hari ini, Vena Kintan dan juga pemirsa, merupakan mendengarkan keterangan saksi dari pihak JPO ataupun Jaksa Penuntut Umum terhadap 4 terdakwa. Ya, ini ada Zulkarnain Apriliantoni selaku mantan Komisaris BUMN, lalu juga Adi Kismanto, staf ahli Komdigi, lalu juga ada Alwin Jabarti selaku Dirut PT Jelas Tanda Tangan Bersama. Lalu yang terakhir ini ada Muhrijan yang biasa dikenal juga dengan Agus, yakni sebagai karyawan Komdigi ataupun Kominfo begitu. Dan untuk saksi yang dihadirkan hari ini, maksud kami ada 5 saksi, yakni 3 dari pihak kepolisian dan 2 dari saksi sipil. Dan memang jika bisa kami tarik ke belakang, Vena kita dan juga pemirsa, memang keempat terdakwa ini sempat bekerja sama dalam mengamankan sekitar 3.900 situs judi online agar tidak diblokir sejak April hingga Oktober 2024 lalu. Dan memang dari sebanyak 3.900 situs judi online yang ditangani oleh keempat terdakwa ini, mereka berhasil mengantongi uang sebesar 48 hingga 49 miliar rupiah per bulannya. Dan memang untuk keterlibatan dari Budi Ari ini sendiri sebagai mantan Menkominfo yang sebelumnya Mutia Hafid ini, dalam surat dakwaan di sidang pertama pada 14 Mei lalu ini, nama Menkominfo periode Juli 2023 hingga Oktober 2024 ini, ya ini Budi Ari disebut beberapa kali. Dan memang untuk sidang hari ini sedang pembacaan dari keterangan saksi, yakni dari pihak kepolisian, yaitu Yekus Elo Kelvin. Dan memang ia juga sempat menyebutkan bahwa ia sempat menyita ataupun membawa barang bukti berupa uang yang disimpan di dalam tas ataupun koper, yakni berjumlah 49 miliar rupiah, dan memang beraneka ragam kursnya ada dari dolar Amerika, Singapura, dan juga berbentuk rupiah. Sementara Vena Kintan dan juga pemirsa kembali ke studio. Baik, terima kasih Hilda Ramadanti atas laporan Anda langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pemirsa, kami hadirkan informasi lainnya. Hari ini sebanyak 14 kloter jemaah haji Indonesia mulai diberangkatkan dari Madinah menuju Mekah Al-Mukarramah untuk melakukan umroh wajib. Sekitar 5.000 jemaah melakukan niat ihram di Masjid Bir Ali sebagai bagian dari rangkaian ibadah haji. Keberangkatan jemaah dibagi dalam gelombang waktu, yakni pada pukul 7 pagi hingga jam 2 siang waktu Arab Saudi. Setelah melakukan mikot atau berniat ihram di sini, para jemaah melakukan rangkaian perjalanan menuju Mekah untuk menjalankan rangkaian ibadah selanjutnya. Proses keberangkatan pengambilan mikot berlangsung tertib dan lancar. Para jemaah tampak khusyuk dan penuh semangat menjalani tahapan penting ini dalam perjalanan spiritual mereka.
Lantas seperti apa kegiatan di sana? Kami ajak Anda terhubung bersama rekan kami Eriko yang saat ini berada di Mekah, Arab Saudi. Assalamualaikum, selamat malam waktu Jakarta. Eriko, bagaimana kabar Anda dan kegiatan apa yang sebetulnya tengah dijalani oleh jemaah di sana? Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Madinah, Arab Saudi. Alhamdulillah. Yang bisa saya sampaikan adalah dorongan jemaah haji dari Masjid Dilari terus berlanjut. Hari ini sekitar sebanyak 14 kloter atau kelompok terbang jemaah haji Indonesia yang diberangkatkan dari Madinah untuk menuju Mekah, dan sekitar 5.064 jemaah yang melakukan niat fikron di Masjid Dilari sebagai itu bagian daripada ibadah haji mereka nanti. Jadi total keseluruhan yang telah mengambil mikot di Masjid Ali sekitar 201 kloter dengan 1.941 bus, dan total jemaah yang mengambil mikot 77 ribuan jemaah. Untuk jemaah haji sendiri dari Redaksi Skoat, sistem komputerisasi haji terpadu dari total 525 kloter yang sudah tiba sekitar 345 kloter, setara dengan 65,7 derajat. Persen. Sedangkan total jemaah yang sudah sampai di Arab Saudi sendiri 13 ribuan, 130 ribuan jemaah dari 29 ribuan total jemaah. Nah, jemaah haji dari Madinah ke Mekah yang sudah sampai sekitar 76 ribuan jemaah dari 266 kloter, dan masih dalam perjalanan 13 kloter dengan total jemaah 5 ribuan. Untuk daya meninggal sekitar 35 jemaah. Nah, untuk cuaca hari ini di Madinah sendiri sekitar 43. Untuk menghimbau kepada masyarakat Indonesia untuk mempersiapkan, karena fase puncak ibadah nanti adalah di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Nah, untuk menghimbau kepada jemaah untuk menjaga kondisi apabila ingin melakukan sholat ke Masjid Nabawi atau ke Mekah untuk melakukan penutup kepala ataupun menggunakan payung dan menggunakan kaos kaki, karena kelembapan yang sangat rendah membuat kulit kering ataupun bibir pecah-pecah, serta tidak lupa untuk meminum banyak air putih karena dapat memudahkan untuk jadi dehidrasi. Kembali ke studio. Ya, bagaimana kondisi para jemaah di sana? Adakah mungkin jemaah yang memiliki gangguan kesehatan, terutama jemaah-jemaah lansia di sana? Ya, untuk saat ini kalau kami sempat ke KKHI, ada beberapa jemaah yang sedang dirawat, mungkin sekitar saya melihat 3 sampai 6 jemaah sedang dirawat. Nah, untuk jemaah lansia sendiri di Madinah cukup banyak dan sedikit-sedikit sudah mulai berangsur ke Mekah, dan alhamdulillah sudah sudah ditangani sendiri oleh para petugas haji di Madinah sendiri. Untuk yang dirawat mungkin berangsur-angsur mulai banyak yang sudah sembuh dan sudah mulai bisa mengambil mikot di Masjid Bir Ali, dan langsung mereka akan menuju ke Mekah untuk istirahat dulu terlebih dahulu, lalu dia langsung mengambil umrah wajib di Mekah Al-Mukarramah. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Eriko langsung dari Madinah, Arab Saudi. Tetap jaga kesehatan Anda. Informasi dari Gaza, Palestina tadi pemirsa sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam hari ini. Saya Vena Kintan. Dan saya Ken Ana, pemirsa pamit undur diri, namun sesaat lagi program Indonesia Business Forum akan hadir untuk Anda. Bersama dengan Celia Alessandra mengangkat tema mengenai ojol versus aplikator. Adakah jalan keluar? Akhir kata pemirsa, kami dari Apa Kabar Indonesia Malam pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.